Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan dari teman-teman, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Europa League antara Manchester United versus FC Twente yang berakhir dengan hasil imbang 1-1, dan saya juga ingin memberikan analisa dari performa Miss Hilgers yang kita tahu adalah pemain keturunan Indonesia yang akan segera mengambil sumpah WNI supaya bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu dekat ini. Sebetulnya saya ingin membuat konten ini setelah pertandingan selesai dini hari tadi teman-teman, tapi saya sendirian. Jadi ya sulitlah bagi saya untuk merekam sebuah konten karena biasanya kan yang merekam adalah istri saya yang sekarang juga sedang berada di belakang kamera. Kan sudah saya jelaskan berkali-kali, dialah kreator dari channel YouTube Triple B. Jadi ya saya baru bisa membuat konten ini siang hari ini ya. Ini sekarang sudah pukul 2 siang. Dan saya juga kurang tidur nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat wajah saya ya kelihatan sedikit kusam atau juga kelihatan ngantuk dan suara saya juga serak ya karena memang saya kurang tidur, sekitar 3 jam lah palingan saya tidur gitu. Karena saya sudah buat booking untuk servis mobil saya pagi hari ini. Saya lupa ada pertandingan ini. Jadi saya sudah buat booking dulu nih 7.30 pagi ini. Jadi ya udahlah tidur cuma beberapa jam servis mobil. Terus ada pekerjaan di kantor, baru sekarang nih saya bisa sampai rumah, makan siang, langsung saya buat konten ini. Jadi penting sekali saya buat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman, pertama-tama bahwa kita sangat beruntung, karena banyak sekali pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Artinya apa? Artinya pool pemain kita sangat besar teman-teman. We have a very big pool of players. Jadi pada saat kita punya begitu banyak pemain, sebetulnya gak gampang juga loh bagi PSSI, tentu melalui persetujuan dari Shin Taeyong untuk memilih pemain-pemain keturunan yang bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia atau yang istilah kerennya kita tahu sekarang pemain diaspora Indonesia. Gak gampang loh itu. Yang pertama gak gampang karena banyak sekali pemain. Yang mana yang berkualitas nih? Kan perlu dulu dilihat permainannya seperti apa. Dan mungkin juga setelah dilihat memang pemainnya bagus, belum tentu juga pemain tersebut ingin menjadi warga negara Indonesia dan membela tim nasional Indonesia. Gak segampang itu. Itu adalah keputusan yang sangat besar yang perlu mereka ambil. Tapi banyak juga pemain-pemain yang memang hatinya ingin membela tim nasional Indonesia. Tapi kan mereka juga perlu yakin programnya seperti apa dari PSSI. Mau dibawa kemana ini tim nasional Indonesia. Tapi pada saat sekarang tim nasional Indonesia ini kelihatannya jalurnya ini adalah untuk ke Piala Dunia. Mulai bersaing di level yang lebih tinggi. Bukan saja berkutat di level ASEAN, tapi sekarang sudah mulai bermain di level Asia, ya tentulah pemain-pemain keturunan tersebut ingin membela tim nasional Indonesia, apalagi mereka punya darah Indonesia. Jadi memang ada banyak pertimbangan dari mereka dan kita juga perlu respect keputusan mereka, apakah mereka ingin membela atau tidak ingin membela tim nasional Indonesia atau mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memutuskan. Dan Miss Hilgers memang belum menjadi WNI karena kan tinggal menunggu ya pengambilan sumpah yang memang tertunda, sayang sekali kan kita kira akan dilakukan sebelumnya ya, sebelum dia bermain lawan Manchester United, tapi it's okay, kan tetap ya, dia akan nanti menjadi warga negara Indonesia. Jadi saya pikir ya nggak ada salahnya juga ya kalau kita merasa bangga ya teman-teman. Saya sih jujur nih, saya nggak bohong sama sekali, saya bangga banget. Bahkan tadi pagi pada saat saya servis mobil ya, saya selalu kan ngobrol dengan orang-orang yang saya ketemu kan, ya kita ngobrol lah. Pertama soal timnas Indonesia U20 yang meraih kemenangan, kemudian ngobrol juga tentang pemain-pemain keturunan, bahkan dengan petugas yang saya ngobrol tadi pagi, mungkin nonton nih ya konten ini ya, karena tadi dia tanya mau buat konten apa, saya bilang saya mau buat konten tentang MU lawan Twente. Nah kita ngobrol soal pemain keturunan dan kita sama-sama sepakat pemain yang benar-benar bagus main, yang punya visi, yang punya teknik yang bagus di pertandingan semalam bagi timnas Indonesia U20 itu adalah Jens Raven. Jadi kelihatan Jens Raven ini menggendong timnas Indonesia U20. Ya bukan artinya saya tidak mengapresiasi pemain-pemain lain. Enggak, pemain-pemain lain juga bekerja keras. Tapi kalau gak ada Jens Raven beda cerita udah. Umpan-umpan kuncinya banyak, bagaimana dia membuka ruang. Dia mendapatkan 3 peluang, dia mencetak 1 gol ya. Kan peluangnya gak banyak karena dia juga coba untuk membuka ruang. Dia gak menunggu bola di depan. Dan sekarang kita punya Miss Hilgers. Saya sudah mulai membayangkan Miss Hilgers, Jay Itzes bersama Rizky Ridho atau Sandy Walsh menjadi bagian dari pertahanan kita. Belakangnya ada si Martin Pas. Gak gampang nanti
untuk bisa membobol gawang dari Indonesia. Tapi seperti yang selalu saya request kepada teman-teman, kita low profile saja, gak perlu lebay lah di sosmed ya. Kalau kita ingin membahas tentang para pemain keturunan wajar, kita ingin membahas tentang timnas Indonesia wajar, tapi jangan over. Timnas kita masih dalam progres untuk menjadi tim yang disegani di level Asia. Jadi kita juga harus sabar sebagai pemain ke-12. Jadi kalau kita menonton pertandingan dini hari tadi, maka tentu kita bisa melihat bahwa MU bermain bagus. MU gak bermain jelek. Tapi kan masalah dari MU ini adalah konsistensi. Sudah main bagus, sudah mengurung FC20, menciptakan banyak peluang, tapi cuma bisa mencetak 1 gol. Dari pemain yang kita tahu sudah tidak muda lagi, yang sebetulnya jarang menjadi bagian dari starting lineup MU. Ini kan kebetulan aja dia dimainin karena Casemiro tuh banyak blunder kan, apalagi yang lawan Liverpool. Cuman saya bingung juga dengan Ten Hag ini, apa sih filosofi dari pelatih ini apa? Jadi saya kan pernah mengatakan, ya yang sempat viral juga, bahwa lebih baik kita percaya STY daripada Ten Hag. Ten Hag ini udah gak bisa dipercaya. Apa konsepnya? Kalau STY, apa konsepnya dari STY? Banyak yang menanyakan. Press, move. Ya kan? Press, bergerak, cari ruang, pemain yang sudah pressing, kasih passing. Ayo, bergerak, gak boleh males. Cari passing, cari ruang. Kalau memang gak mendapatkan ruang, kasih bola kembali ke belakang. Nah, itu bukan permainan pragmatis, enggak. Itu permainan yang namanya press, move, positioning. Jadi artinya press, ya bergerak, kemudian cari posisi, kemudian harus ada passing. Nah maka itu Shin Tae-yong selalu mengkritisi passing harus akurat. Kalau passingnya agak akurat bos, gimana caranya untuk membangun serangan? Pasti terputus. Ya kurang lebih seperti itulah konsepnya. Kalau saya kan bicaranya kebanyakan teori. Ya tapi kan bacot yang berkualitas. Walaupun saya gak expert, banyak yang mengatakan kepada saya, Bung kamu ini expert. Enggak. Expert itu kan artinya pakar, enggak. Tapi saya memang suka nonton bola. Karena saya biasa nonton bola, saya punya passion untuk memberikan analisa. Maka itu sekarang saya adalah salah satu pengamat di Indonesia. Jadi kembali ke pertandingan, MU sudah menyerang, sudah bagus. Tapi saya tidak melihat ada koneksi antara Ugarte, Fernandes dengan Eriksen. Mereka bermain terpecah belah. Ini beda di lini tengah dari Manchester United. Kan kali ini kan Mainu gak main. Kalau Mainu main tuh beda tuh. Saya ngeliat Mainu mainnya jauh lebih bagus. Dan Rashford diturunkan lagi. Aduh, Rashford ini sih saya gak ngerti gimana permainannya nanti ya untuk MU ya. Gak konsisten dia. Sebelumnya kan Garnacho dipilih. Garnacho pun masuk banyak miss chances. Tapi di belakang Maguire bagus loh. Maguire mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Banyak dia melakukan blocking. Maguire is good. Bersama Martinez, Onana pun melakukan save kan itu. Yang ada peluang dari Lemers tuh baru menit ke-7 atau 8 tuh hampir mencetak gol. Tapi ya MU memang semakin gencar menyerang, bahkan semua pemain mereka terlibat, dan Twente memang bermain dengan strategi defensif. Dan saya melihat Miss Hilgers bekerja sangat keras bersama Max Burns temannya, dan juga ada Van Rooij ya di sebelah kanan ya. Akhirnya MU bisa mencetak gol, dan saya pikir ini bukan kesalahan dari Miss Hilgers, karena sebetulnya Miss Hilgers sudah memblok upaya dari Dalot untuk syuting, tapi kawannya di sebelahnya ini, Van Rooij yang terlambat untuk bisa menyapu bola liar. Sehingga Eriksen bisa mencetak gol. Tapi sebelum itu ya, kalau nggak salah, Miss Hilgers hampir mencetak gol bunuh diri loh. Tapi itu dia coba untuk menghalau bola. Nah harus hati-hati juga. Tapi ya, cara dia membaca permainan loh dari para pemain tim lawan ini yang hebat loh kalau saya lihat. Saya lihat nih pemain sebetulnya adalah pemain yang harusnya bermain untuk klub besar di Eropa. Gila, bagus sekali, lompatannya juga tinggi. Cara dia adu duelnya kan dengan para pemain MU. Adu fisik, dia gak jatuh. Gila gak? Dia gak jatuh loh, yang jatuh tuh pemain MU tuh, Zirkzee dan juga Kobbie Mainoo. Ya inilah pemain yang kita perlukan untuk timnas kita. Ya perlahan-lahan kan para pemain Twente mulai keluar menyerang setelah mereka kebobolan. Dan memang mereka sudah bisa menciptakan peluang juga lah di babak pertama itu. Sebelum akhirnya di babak kedua mereka dapat peluang dari free kick, kemudian Miss Hilgers juga hampir mencetak gol loh. Dari corner kan dia hampir mencetak gol itu di menit ke-60 kan. Memang kalau melihat statistik lainnya dari Miss Hilgers sudah ada banyak di sosial media, tapi di sosial media gak dicatat itu. Dia hampir mencetak gol, dia punya 1 peluang untuk mencetak gol dari heading. Artinya dia punya naluri yang bagus juga ini untuk mencetak gol dari set piece. Wah, ini kita ada pemain tambahan untuk mencetak gol dari set piece. Dan kemudian Twente bisa mencetak gol ya karena para pemain MU ya sudah turun lah mereka temponya. Dan bagus juga itu pergerakan dari Van Rooij ya. Kemudian Eriksen salah. Nah saya bingung kenapa Eriksen ditaruh terus, dimainin terus. Kan pemain ini gak bisa main selama 90 menit. Harusnya itu menit ke-60-an udah harus ditarik keluar dia. Dan dia melakukan kesalahan, mau mengotak-ngatik bola, ambillah sama Lemers. Dan Lemers bisa mencetak gol menyamakan kedudukan.
Dan Twente bisa mendapatkan 1 poin yang terasa seperti kemenangan. Karena ya kalau kita bandingkan nama Twente dengan MU, kan MU kita tahu adalah brand yang besar, ya kan? Tapi kan gak gampang bagi Twente untuk bisa mendapatkan 1 poin. Tapi ya penampilan dari para pemain Twente di pertahanan ini yang solid. Yang berikut ada yang namanya Misilgers. Jadi saya pikir ya kita sekarang bisa melihat bahwa nama Indonesia sudah mulai ada di pentas dunia. Selain Misilgers ada juga di Serie A J. Itzes. Bagus juga kan J. Itzes. Walaupun ya klubnya juga ada kalah juga di Serie A, but good club. Ada Como ya walaupun gak ada pemain Indonesianya tapi kan milik pengusaha dari Indonesia kan. Ya kita wajar lah, kita support lah. Semua yang memang ada nama Indonesianya wajar kita support. Dan sebetulnya di Milan juga ada kan Tijani Reinders, gak masalah dia pilih Belanda. Tapi bukan berarti langsung kita membenci dia, gak boleh dong. Dia kan ada darah Indonesia juga, kita boleh merasa bangga. Gak apa-apa, dia gak membela timnas Indonesia, tapi kita boleh merasa bangga lah. Itu ada darah Indonesia tuh, bermain bagi Belanda. Ya kan itu main tuh dia bagi AC Milan, dan dia memberikan assist tuh. Di Milan Derby kan, so kenapa gak kita bangga? Kenapa kita harus membedakan para pemain keturunan dengan para pemain lain yang bermain di kompetisi domestik kita? Kenapa? Nggak boleh ada perbedaan semacam itu. Kita respect kepada mereka, kita mengapresiasi mereka, kita menghargai mereka, dan mereka memilih untuk membela tim nasional Indonesia karena panggilan hati mereka. Ya udah, pilih untuk membela tim nasional Indonesia. Dan tentu sekarang dengan adanya Ketua Umum Erick Thohir, ada pelatih Sintayong yang mereka lebih merasa percaya diri. Jadi saya pikir ya kita tinggal menunggu waktu saja Misilgers membela tim nasional Indonesia, dan kita harapkan yang terbaik bagi Misilgers agar dia bisa beradaptasi secara cepat bagi timnas Indonesia, karena lawan Bahrain dan juga China kita perlu mendapatkan total 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Minimum kita perlu mendapatkan 4 poin. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.